Waalaikumsalam Bunda Dwi. Gimana kabarnya Bunda Dwi? Alhamdulillah sehat. Bunda Evi? Alhamdulillah Iya. sehat. Alhamdulillah Bu ya. Nah pada hari ini Bu, sesuai janji saya kemarin, saya ingin melakukan wawancara Bu terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu mengenai modul 3.1 Bu. Tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh iya, boleh. Kira-kira gimana Bu Evi, sudah siap? Insya Allah siap. Siap ya. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu ya, saya ingin tahu dulu Bu Evi selama ini pernah mengalami atau menghadapi kasus-kasus seperti apa di sekolah ini Bu? Banyak sekali yang saya alami, baik itu kasus anak-anak maupun kasus guru. Tapi insya Allah kasus anak bisa ditangani. Cuma kasus guru ini cuma ada kecemburuan sosial dan guru. Yang mana guru tersebut yang sering minta izin. Pokoknya setiap sebulan tuh mungkin ada izin, mungkin gitu ada kepentingan yang lebih mendesak gitu. Aja. Oh iya, ya. Jadi kasus yang dihadapi Ibu Evi ini terkait dengan kasus salah seorang guru ya Bu ya, salah seorang guru yang sering sekali meminta izin karena kebetulan keluarganya di luar kota ya. Jadi ada kecemburuan dari guru-guru lain. Iya, itu yang kasusnya. Ya. Jadi Bu, pertanyaan saya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu Evi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya berdasarkan kasus yang terjadi, dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar dan tidak ada bujukan moral dalam kasus ini, dan tidak ada juga pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga tidak untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, dan perlu itu dilihat dari tipe kasus pilihan yang muncul. Jadi melihat tipe kasus dulu Bu ya. Iya, dilihat seandainya itu adalah kasus dilema etika, itu keputusan yang diambil Bu Evi itu sama-sama benar ya. Iya. Jadi Bu, pertanyaan selanjutnya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu Evi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini kalau saya untuk mengambil yang dilema etika ini dapat dilihat ditandai dengan adanya pilihan yang benar, dan itu benar dan tidak ada bujukan moral dalam kasus ini, karena tidak ada juga pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral itu perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul agar tidak ditangani dengan baik. Oh iya. Ya Bu. Selanjutnya ya Bu ya. Selanjutnya Bu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Evi lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah? Yang langkah yang saya ambil dengan mempertimbangkan risiko dan dampak yang terjadi, lalu kemudian saya melakukan musyawarah dengan dewan guru pada kasus yang tidak mendesak. Jadi Ibu Evi anggap langkah-langkahnya itu mempertimbangkan dulu ya Bu Evi, risikonya ya. Kira-kira sangat mendesak, langsung Ibu Evi selesaikan begitu ya. Ya baik Bu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu Evi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Yang saya ambil contoh dengan adanya komunikasi dengan guru di sekolah, dan keputusan ini dapat diterima oleh semua pihak. Itu dengan musyawarah dulu baiknya.
Jadi kasus dilema etika ini perlu dimusyawarahkan dulu dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ya Bu ya. Baiklah. Selanjutnya ya Bu Epi, pertanyaan kelima. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya Bu ya? Tantangan untuk mengambil keputusan ini yang mana agar keputusan saya ini dapat diterima oleh semua pihak dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Jadi Ibu Epi mempertimbangkan agar semua pihak tidak dirugikan ya Bu ya? Iya. Jadi selanjutnya Ibu Epi ya, apakah Ibu Epi sudah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Epi langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bu Epi jalankan? Saya tidak ada jadwal Bunda. Saya itu tidak ada jadwal khusus untuk dilema etika ini. Namun saya akan mengambil solusi yang terbaik untuk diputuskan karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Nah, itu aja. Jadi tidak ada jadwal khusus ya? Tidak. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan ketujuh Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Epi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Bunda. Semua para guru selama ini sangat sekali membantu untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini karena demi kemajuan sekolah. Oh iya. Jadi para guru yang ada di sini itu sangat membantu ya Bu ya? Sangat membantu. Jadi itu merupakan faktor ya Bu ya? Faktor yang mempermudah Bu Epi dalam mengambil keputusan. Ya. Terus ya pertanyaan terakhir ya Bu. Pertanyaan nomor 8 ya terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu Epi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Epi petik dari pengalaman yang sudah Bu Epi ambil dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya itu harus memperhatikan dulu budaya dan lingkungan sekolah dulu untuk mengambil keputusan, serta harus bermusyawarahkan bersama pihak yang terkait, terutama kepada guru-guru. Oh iya. Jadi itu pelajaran yang bisa Ibu Epi petik ya Bu ya. Jadi setiap ada masalah itu harus dimusyawarahkan dulu kepada semua rekan guru yang ada di sini sehingga itu dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilema etika untuk kemajuan sekolah gitu ya Bu ya. Benar. Iya, terima kasih. Nah Bu Epi, saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Epi sudah meluangkan waktu untuk wawancara saya dan Bu Epi pada hari ini. Semoga saya sebagai CGP ini dapat mengambil pelajaran dari ilmu yang telah Ibu Epi lakukan selama ini untuk mengambil keputusan yang tepat ya Bu Epi ya. Iya. Mudah-mudahan Bunda Dwi juga cepat selesai. Iya, terima kasih Bu Epi sudah memotivasi saya. Iya. Iya, saya mohon doanya ya Bu Epi ya. Semoga pendidikan kami sebagai guru penggerak ini dilancarkan, dimudahkan. Iya. Semoga ilmu juga bermanfaat untuk kami semua. Iya. Sekali lagi saya mohon maaf Bu Epi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya Bu Epi. Sama-sama lah Bunda Dwi ya. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bu Marni? Alhamdulillah sehat selalu.
Semoga ibu juga sehat ya. Ya, amin. Iya. Bu Marni, seperti yang sudah saya janjikan kemarin, bahwa hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Marni selaku Kepala TK di TK Negeri Sejiram Stason, ya Bu ya. Nah, saya di sini akan melakukan wawancara Bu terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, ya, yaitu tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Bu ya. Namun sebelum itu saya ingin tahu terlebih dahulu ya Bu ya, selama Ibu Marni menjadi kepala sekolah di sini, kira-kira ada tidak kasus yang Ibu Marni alami? Terima kasih Bu Dwi. Ada beberapa kasus, tapi satu saja ya. Iya, satu saja. Saya sampaikan, yaitu mengenai siswa kita kemarin itu 1 bulan itu nggak masuk sekolah. Oh, Ya. jadi sudah 1 bulan. Terus orang tuanya itu minta izin anaknya, bagaimana caranya supaya anaknya itu bisa diizinkan. Iya, iya. Nah, pertama saya izinkan. Terus setelah beberapa hari kemudian orang tuanya datang lagi, katanya kalau anaknya mau disuruh sekolah, anaknya ngamuk lagi di rumah, nggak mau masuk sekolah lagi. Jadi ibunya menyampaikan kepada saya untuk meminta izin lagi. Nah, iya, dari orang tuanya. Satu sisi memang kita kasihan terhadap anak itu ya, nggak bisa masuk sekolah. Satu sisi lain, bagaimana dengan gurunya? Tentunya anak itu selama sekolah kan harus ada penilaian, seperti itu. Harus diketahui juga perkembangannya bagaimana ya. Itulah salah satu kasus yang ada di sekolah saya. Dan terus intinya juga kalau guru dia mau mengadakan penilaian, intinya terakhir nanti kan pada akhir semester ibu gurunya kan harus mengisi rapot. Kalau dia tidak masuk sekolah kan susah untuk mengambil penilaian. Tidak ada datanya. Tidak ada data. Bagaimana untuk mengisi rapotnya? Jadi setelah itu saya memberikan izin, namun ada konsultasi antara guru dan orang tua murid. Jadi gurunya tetap untuk melakukan penilaian mengirimkan misalnya tugas-tugas kepada anak untuk dikerjakan di rumah, dan nanti orang tuanya menyampaikan tugas yang telah dikerjakan kepada ibu gurunya, seperti itu. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Langsung saja ya Bu ya ke pertanyaan pertama. Di sini pertanyaannya yaitu, selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dilema etika itu biasanya kasusnya ada yang salah satu benar dan itu ya dua-duanya benar ya, Sama benar ya. sama benar. Tapi kalau untuk apa tadi? Bujukan moral. Bujukan moral itu biasanya kasusnya ada satunya benar, tapi satunya biasa melanggar hukum, seperti tidak benar, seperti itu. Oh iya. Terus Bu, pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan ya tentunya kita identifikasi dulu masalahnya, bagaimana, kemudian siapa saja pihak yang terlibat. Nah, kemudian kita panggil ya bersama-sama untuk dan seterusnya, sehingga dalam mengambil keputusan yang baik ya, sehingga tidak merugikan juga bagi yang mempunyai permasalahan. Seperti itu. Jadi Ibu di sini mengutamakan prinsip kekeluargaan ya Bu ya. Iya. Terus Bu, selanjutnya pertanyaan ketiga ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah yang saya lakukan adalah dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, ya, supaya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan yang ada, ya.
kemudian mencari solusi yang terbaik ya, yang akan diambil keputusan yang tentunya tidak merugikan baik bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan. Ya Bu ya, selanjutnya ya Bu, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk kasus ini kita mengadakan dialog dengan pihak-pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan dan mengutamakan mufakat seperti itu agar memunculkan solusi yang terbaik. Oh gitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Untuk kasus ini tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang tepat ya bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin, dan tentu saja itu membutuhkan dukungan yang positif dari pihak warga sekolah, terutama di TK Negeri 9 Oh iya Bu ya. Jadi itu gambaran tantangannya ya Bu ya. Ya Bu, selanjutnya Bu, saya ingin bertanya pertanyaan nomor 6 di sini, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuknya atau prosedur seperti apa yang telah Ibu jalankan? Baik, ya. Sebagai kepala sekolah, langkah yang menurut saya paling tepat adalah menyelesaikan permasalahan secara langsung, ya, agar tidak berkepanjangan atau berlarut-larut, ya, dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru, untuk memberikan saran ataupun masukan, juga pengawas sekolah dan komite sekolah, ya, tergantung inti permasalahannya seperti apa. Iya. Baik Bu. Selanjutnya ya Bu ya, pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Baik, setiap permasalahan yang ada saya rapatkan dengan Dewan Guru seperti itu, ya, agar menemukan solusi yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah dan komite sekolah seperti itu. Jadi Ibu di sini sedang melibatkan warga sekolah, iya, komite sekolah dan juga pengawas ya Bu ya. Ya, baik sekali Bu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, pertanyaan nomor 8. Ini dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Iya, baik dulu ya. Sebagai pimpinan sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, ya, itu harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, dan kita juga membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas apa yang telah ditentukan atau telah disepakati bersama. Iya, seperti itu Bu Dwi ya. Iya Bu. Saya kira Bu, pertanyaan saya yang dari ke-8 pertanyaan ini sudah Ibu jawab semua ya Bu ya. Nah, ini sebagai masukan atau pembelajaran juga bagi saya sebagai guru ya Bu ya. Di sini saya berterima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu untuk sama-sama membagi ilmu pengetahuannya kepada saya, membagi pengalamannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kami Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Dwi sudah hadir di sini. Kita saling
bermusyawarah, Iya, berbagi pengalaman sehingga nanti siapa tahu bisa diaplikasikan juga untuk Bu Dwi. Ya. Iya, terima kasih Bu. Sekali lagi Bu, saya ucapkan terima kasih. Saya sekian dulu pertanyaan dari saya. Mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Dwi atas Iya. kehadirannya ya. Iya, sama-sama Bu. Ya Bu, terima kasih banyak. Iya. Saya mohon izin dulu. Iya. Sama ya. Iya. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.